Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Makanlah darinya yang bermanfaat lagi baik sekehendak kamu berdua. Dan janganlah mendekati pohon ini sehingga kamu berdua menjadi orang yang zalim. Kemudian riwayat tersebut menyebutkan bahwa, iblis berupaya untuk menemui Adam dan Hawa di surga, namun terus dihalangi oleh para penjaganya. Lalu muncullah seekor ular yang memiliki 4 kaki seperti layaknya unta dan tampak sebagai hewan yang paling bagus. Lalu iblis berupaya membujuk hewan itu agar mau memasukkan dirinya ke dalam mulutnya, sehingga si hewan dapat membawanya bertemu dengan Adam. Hewan itu pun memasukkan iblis ke dalam mulutnya, sehingga kemudian melewati para penjaga surga dan berhasil masuk ke dalamnya. Sementara mereka tidak mengetahui kalau Allah menghendaki suatu perkara yang akan terjadi. Melalui mulut hewan itu iblis berbicara dan berupaya membujuk Adam. Adam hanya diam tak bereaksi apapun. Hingga iblis kembali berkata, "Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan sebuah pohon yang apabila engkau memakan buah darinya, maka engkau akan menjadi raja seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalian berdua akan kekal dan tidak akan mati selamanya." Untuk memaksakan tipu muslihatnya, iblis pun bersumpah atas nama Allah dengan mengatakan, "Demi Allah yang rohku ada di tangannya, sesungguhnya aku hanya menasehati kalian berdua." Dengan bujuk rayunya ini iblis sesungguhnya menginginkan agar aurat mereka berdua tampak dengan terlepasnya pakaiannya. Meski iblis telah berulang kali membujuknya, namun Adam tetap enggan untuk memakan buah dari pohon itu. Akan tetapi berbeda halnya dengan Hawa. Ia mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Setelah itu kemudian Hawa berkata kepada Adam, "Wahai Adam, makanlah. Sesungguhnya aku telah memakannya dan tidak terjadi apa-apa padaku." Adam tak berdaya menolak ajakan Hawa. Maka tatkala Adam memakannya, lalu tampaklah aurat mereka berdua. Dan mulailah mereka berdua menutupinya dengan daun-daun dari surga. Abdur Razak dan Ibnu Zaris meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan berkata, sesungguhnya iblis menawarkan dirinya kepada setiap binatang melata agar dapat membawanya masuk ke surga dan berbicara kepada Adam dan istrinya, namun semua hewan menolak tawaran itu. Lalu ia berkata kepada ular, "Aku akan melindungi dirimu dari gangguan Adam, dan engkau ada dalam jaminanku jika engkau memasukkan aku ke dalam surga." Selanjutnya diriwayatkan, maka ular itu membawa iblis di antara 2 taringnya, lalu masuk ke dalam surga. Ketika itu ular masih berjalan dengan 4 kakinya. Di akhir peristiwa ini kemudian Allah menjadikannya berjalan di atas perutnya. Ular naga disebutkan menjadi makhluk penjaga istana iblis. Begitu besar jasa ular terhadap iblis, maka makhluk inilah yang menjadi penjaga utama istana iblis. Imam Ahmad berkata bahwa, telah bercerita kepadaku Yunus dan Ahmad bin Salamah dari Sayyidina Ali, dari Abu Nadrah, dari Abu Said, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada Ibnu Sayyad, "Apa yang kamu lihat?" Lalu Ibnu Sayyad menjawab, "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular." Maka Rasulullah bersabda, ia telah melihat singgasana iblis. Riwayat lain menyebutkan bahwa Ibnu Sayyad adalah tokoh sakti di zaman Rasulullah yang memiliki kemampuan kasyaf syaitani, yaitu matanya mampu untuk menembus alam jin dengan bantuan iblis karena kerahmatan Allah. Para sahabat bahkan sampai menganggap Ibu Sayyad ini adalah Dajjal. Agaknya, karena sedemikian berjasanya ular naga bagi iblis, maka tidak segan para jin untuk mengubah dirinya menjadi ular di setiap kesempatan ketika dirinya malih rupa di hadapan manusia. Rasulullah bersabda, ular-ular itu adalah hewan yang dapat mengubah rupa dan bentuknya sebagaimana Bani Israel yang berubah bentuk menjadi rupa monyet dan babi. Riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih. Wallahu a'lamu bishawab.